Nah sekarang mereka ingin beribadah di rumah ibadah mereka sendiri. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Takbir tapi sambil tutup gereja ya. Lucu juga. Jadi gereja GKPS ini sudah disegel, kenapa? Ini bupatinya. Kita melarangnya alasannya apa? Karena belum ada izin. Mengapa belum ada izin? Karena memang nggak diizinkan. Saya belak-belakan aja nih Pak. Masih banyak oknum pejabat yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah. Saya kalau bisa marahin pejabat itu tak marah, bener aja. Sayangnya saya ini bukan pejabat yang lebih tinggi kan begitu. Kok ada ya? Dan saya menyayangkan Bapak Ibu ketika mohon maaf ini, pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Ingat, saya bukan PNS, jadi saya berani ngomong Pak. Di Minahasa Tenggara, mohon maaf, di Minahasa Tenggara Pak, ada masjid nggak bisa dibangun karena kita minoritas muslimnya kan, mayoritas non muslim, nggak selesai dibangun. Bupatinya turun tangan, apa masalahnya? Ada beberapa oknum warga menolak, langsung dia minta, saya jadi ketua pembangunan, panitia pembangunan masjid, langsung nyumbang 500 juta. Warga kemudian menerima masjid itu berdiri. Luar biasa. Kalau semua bupati wali kota se-Indonesia kayak gitu modelnya, aman Indonesia ini. Betul nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Ini harus belak-belakan saya Pak. Saya ngomong begini Bapak Ibu. Karena kita ini sebagai muslim mayoritas itu tidak boleh arogan. Kita harus ngayomi sama kelompok yang minoritas. Betul nggak kira-kira? Jangan sampai ya Allah Pak, pendeta nangis-nangis ke saya Pak. Itu pendeta naik Siregar itu sampai nggak bisa makan ya Pak. Karena tekanan batin. Seminggu sebelum Ramadan, saya ceramah ke NTT, Nusa Tenggara Timur, Kupang. Bukan Kupang Teluk, bukan. Kupang NTT, Pak. Naik pesawat aja mampir udah 3 bandara. Saking jauhnya itu kan. Saya ceramah di sana, Pak, 80% non-muslim. Paling mayoritas agama Katolik. Yang kedua Protestan. Baru Islamnya yang ketiga. Di sana, Kupang itu Bapak Ibu. Masjid bebas berdiri. Kota toleran nomor 4 se-Indonesia. Oleh Pak Camat dan Ibu Kades. Ya, hari apa Pak? Hari Kamis sore ya. Hari Kamis sore dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Namanya OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Nah ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu 2 hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat baik fungsi SMP. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, baik olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu. Ya. Oke Bu Lura, ini ya, gitu kan dasarnya. Saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan gedung di belakang ini. Jadi, Akbar. Allahu Akbar. Nabi Muhammad. teman-teman media Pak Camat dan Ibu Kades ya hari apa Pak? Hari Kamis sore ya. Hari Kamis sore dan kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Namanya OSS. Jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan
beribadatan maupun aktivitas yang lainnya, mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat baik fungsi SLM. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama peraturan menteri. bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Dalam Negeri. Ya. Begitulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan, ya. Sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu. Ya. Oke, mulai ini ya, gitu kan dasarnya. Saya serahkan ke Satpol PP sebagai dasar untuk penutupan gedung di belakang ini.